Selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai motor servo. Jadi motor servo ini untuk Arduino macam-macam. Ada yang kecil dan ada pun ada yang besar. Motor servo adalah gunanya untuk menggerakkan sesuatu berbentuk motor. Jadi baik ke kiri atau ke kanan untuk mengontrol sesuatu. Ya, bentuknya seperti ini, ya seperti ini. Ya, ini ada servo seperti ini. Nah, ini ada beberapa motor, jadi bisa menggerakkan sesuatu dengan menggunakan motor. Ini macam-macam. Ini yang biru ini adalah yang kecil. Biasanya kita akan kontrol untuk menggerakkan ke kiri atau ke kanan, ya. Biasanya ini macam-macam. Ada yang contoh yang ini adalah itunya 180 derajat, jadi kita bisa atur dia di posisi 0 atau posisi 180 derajat. Kabel yang kita gunakan ada 3 buah, dimana 2 diantaranya adalah tegangan listrik atau power yang biasanya 5 volt ini, ya, jadi 5 volt. Dan yang satu adalah untuk kontrolnya dengan menggunakan apa namanya, pulse with sinyal pulsa modulation, ya. Jadi diaturnya posisinya berdasarkan di Arduino itu ada beberapa posisi tombol yang misalnya 9 yang ada tanda semacam AC-nya, itu adalah artinya dia bisa mengeluarkan tuh tombol apa, bisa mengeluarkan sinyal PWM, ya. Baik, di dalamnya ini konstruksinya macam-macam, jadi saya tidak akan bahas konstruksinya, tapi saya akan membahas mengenai bagaimana cara koneksi ke Arduino-nya. Koneksi seperti semacam ini, yang tombol yang kabel ada input positif negatifnya kita masukkan ke 5 volt sama yang ke ground. Sementara yang kabel oranye biasanya adalah untuk mengontrol dengan menggunakan ke digital output yang bisa mengeluarkan PWM. Dalam hal ini contohnya di 9, ya. Jadi nanti di beberapa ini. Kalau misalnya yang dilihat ini adalah yang kecil ini, ya, ini bentuknya gini. Nah, di sini kabelnya ada 3 buah. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Yang oranye itu adalah untuk kontrolnya ke digital output. Sementara yang merah, hitam atau merah coklat ini, merah itu positif dan ini adalah negatifnya. Oke. Baik, kita coba saja. Ini udah saya cobain di sini dengan motor yang lebih besar, servo yang lebih besar. Oke, saya mundurkan sedikit. Ya, yang di sini bahwa yang kabelnya mudah-mudahan warnanya nggak berubah. Yang di sini yang oranye ini adalah saya masukkan ke 6, ke 9, sorry. Ke 9, kalau nggak salah ke 9, ya, ke 9. Di sini ada ini, dan yang ini positif negatifnya saya positif negatif masukkan ke 5 volt sama ke ground. Ya. Di sini saya akan menggunakan menggerakkan motor ini. Sini aja biar kelihatan lebih jelas. Oke. Baik. Programnya adalah kita gunakan yang ada di library ini. Jadi saya buang dulu. Saya masuk ke sini. Saya masuk ke open. Example. Cari yang servo. Servo ini ada library servo ini sudah dimasukkan di Arduino, jadi nggak usah repot-repot mendownload. Ya, saya gunakan sweep. Sweep ini adalah memutar motor ke kiri dan ke kanan. Ya, ini di sini ada ada library yang masih dimasukkan ke sini, servo ini. Kemudian saya bikin my servo, ini adalah servo, my servo. Kemudian saya masukkan ke pin nomor 9, yang masukkan ke pin yang bisa PWM, ya. Jadi kalau nggak salah nomor 9, nomor berapa ini yang saya bilang, bisa nomor 9, 13, kemudian bisa juga ke 4, bisa ke 5 yang ada tanda apa namanya, gelombang itu bisa servo, ya. Dan di sini saya mau putarkan ini, contohnya saya mau pindahkan servo ini dari posisi 0 derajat
ke posisi 180 derajat ya, berputar begitu ya, dan kenaikan satu, dan tiap kenaikan itu saya delay 15 milisekon. Kemudian saya balikan lagi, setelah posisi 180 saya balikan lagi ke posisi 0, step by step, derajat per derajat, dengan delay kira-kira 15 juga milisekon. Oke, kita coba verify. Harusnya nggak ada masalah karena ini example ya. Saya kirimkan ke, nggak ada masalah. Kita upload ya. Oh, sorry, ini sini. Nah, mantap. Kamera yang begitu bagus. Jadi berputarnya ini mungkin resolusi kameranya, jadi bisa berputar kiri kanan begitu. Untuk yang servo yang lain pun hampir sama, yang kecil maupun yang lebih besar nantinya. Ya, ini yang lebih kecil. Biasanya kita gunakan yang kecil itu untuk remote control RC, radio remote control untuk misalnya mobilan segala macam, atau bisa menggerakkan sesuatu yang sifatnya mekanis. Ya, ini agak patah-patah, mungkin resolusi yang begitu bagus dari kameranya, maaf. Tapi intinya mudah sekali kita masukkan, jadi kita bisa taruh banyak sekali motor. Tapi tolong diperhatikan bahwa motor ini menggunakan daya cukup besar, sehingga sebetulnya kalau dengan dikonekkan ke sini masih bisa mampu. Tapi misalnya kalau digunakan dengan komponen lain, maka motor ini, apalagi kalau sudah menahan bebannya, dia akan mengambil cukup banyak listrik, sehingga nanti Arduino akan merasa kurang listrik dan dia bisa restart. Oleh karena itu biasanya positif negatifnya tidak dimasukkan ke Arduino. Untuk beberapa motor dimasukkan di power tersendiri ya. Tapi kalau dengan power sendiri jangan lupa disamakan negatifnya atau groundnya ya, supaya bisa berfungsi. Kalau enggak, tidak berfungsi ya. Oke, itu saja untuk bagaimana cara menyambung sederhananya. Maaf kameranya nggak begitu bagus, ini terputus-putus karena resolusinya terlalu ini. Tapi mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Nanti saya perbaiki nanti dengan video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.